Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah semakin dekat perayaan Natal kita. 10 hari lagi kita akan merayakan Natal. Lalu apa yang mau kita lakukan, saudara? Malam hari ini kita dalam satu tema, hanya satu kali. Ini yang akan kita pakai untuk menyongsong Natal, hanya satu kali. Nah, sebelum itu mari kita memuji Tuhan dengan NKB 204 bait pertama dan kedua. Berdoa lebih dulu. Bapa, kami akan menghayati sabdamu yang kudus hanya satu kali. Karena itu Bapa, kiranya rohmu yang kudus menopang, menolong kami semua, sehingga firmanmu yang kami baca sungguh dapat kami mengerti. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai 13. Matius 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi tidak tahu bahwa Elia tidak mungkin datang lagi seperti Elia yang pertama? Tahu. Mengapa?
orang Saduki mengakui, percaya bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi kalau orang Saduki itu percaya bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, kemudian mengharap kedatangan Elia lagi sama seperti yang pertama, itu sesuatu yang wow saudara, dan itu tidak masuk akal. Orang Farisi mengakui bahwa akan ada kebangkitan orang mati, tapi nanti setelah akhir zaman. Jadi kalau Elia datang, sebelum Mesias datang, itu digembar-gemborkan juga tidak masuk akal. Lalu kenapa bangsa Israel berpendapat demikian? Sederhana, untuk mencari alasan menyalahkan Yesus dan menolak Yesus. Nah, kalau begitu ketika kita membaca firman Tuhan dari Matius 17 ayat 10-13 ini, makna apa yang kita dapatkan saudara? Yang pertama, saya ingin mengajak saudara untuk menghayati bahwa hidup kita, ya, hidup kita itu ketika dia sudah mati, tidak akan pernah balik lagi ke dunia ini. Jadi kalau kita ini hidup dan kemudian kita mati, kita tidak akan balik lagi, hidup lagi balik ke dunia ini, nggak mungkin. Nah, orang Jawa mengatakan hidup ini hanya sekedar mampir ngombe. Jadi mampir sebentar, bablas lagi, meneruskan perjalanan. Nah karena itu tidak mungkin orang Jawa yang tidak tahu firman Tuhan aja pada waktu itu sudah punya pendapat hidup ini hanya sekedar mampir ngombe, dia hanya sebentar saja, datang, mampir, minum, pergi, harus melanjutkan perjalanan. Jadi kalau kita melihat nanti Elia akan datang enggak? Nah tentu yang dimaksudkan Elia di sini bukan Elia dalam arti Elia yang sesungguhnya yang waktu itu jadi Nabi Elia, tetapi ini nubuatan dan itu menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Karena perilaku, tugas dan tanggung jawab Elia juga dilanjutkan, diwujudkan kembali dalam diri Yohanes. Pas di situ. Karena itu saudara, mari kita ini juga yakin bahwa kita hanya hidup sekali. Hidup sekali. Hiduplah yang saleh. Hiduplah yang baik. Dan setiap orang melihat kita, melihat bahwa di dalam diri kita ada Yesus. Hidup kita ini kitab terbuka. Yang sekali kita tulisi, kita apakah di dalam kitab itu, apakah di dalam diri kita tahu Yesus. Orang tahu bahwa Yesus ada dalam diri kita. Karena itu, karena hidup kita ini hanya sekali, dan kita tidak akan mungkin balik ke dunia ini, mumpung kita hidup harus berbuat orang lain tahu bahwa di dalam diri kita ada Yesus. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah Yesus di dalammu? Itu pertanyaan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus juga sama, dia hanya datang sekali, hidup sekali di dunia ini. Tidak akan hidup yang kedua kali di dunia ini. Loh Pak, nanti kan Yesus datang. Iya betul, tapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu mengubah dunia ini menjadi dunia yang baru, langit yang baru, hari kiamat. Jadi sama ya. Jadi Yesus juga tidak akan datang hidup di dunia lagi, enggak. Kalau Yesus datang yang kedua kali, maka dunia ini akan diubah menjadi dunia yang baru, langit yang baru. Nah karena itu kita harus persiapan, ya kita persiapan dengan sungguh-sungguh. Menyongsong Natal sekarang ini berarti menyongsong kehadiran Yesus yang kedua kali, menyongsong datangnya panggilan ajal kita. Karena itu siap, harus siap, siap tidak siap harus siap. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga sewaktu-waktu Yesus datang kedua kali kita sudah siap dan kita berada di surga. Kalau sewaktu-waktu kita dipanggil pulang ke pangkuannya, kita sudah siap dan kita bersama dengan Yesus di surga. Nah, kita hanya hidup. Yesus pun begitu. Yesus hanya hidup sekali
dan nanti datang yang kedua kali menjemput kita, mengambil kita, supaya apa yang di mana aku berada di situ engkau juga ada. Firman-Nya kepada kita, yakinlah bahwa Yesus juga ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, dan ketika Yesus sudah dimuliakan, kita pun ikut dimuliakan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, karena hidup kita ini hanya sekali, maka kita harus mengambil kesempatan dan keputusan tetap percaya kepada Yesus. Para murid bertanya, Guru, kenapa toh orang-orang itu mengatakan bahwa Elia harus datang sebelum Mesias? Iya, betul. Yohanes harus berkarya, dan karya Yohanes itu legendaris sampai hari ini. Demikian juga kita. Kita ini hidup sekali. Mari kita gunakan hidup yang sekali ini untuk yang baik. Jangan yang jelek-jelek, jangan yang buruk. Maka mari kita juga berkarya, gunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik mungkin. Dan saya yakin bahwa saudara akan menggunakan waktu yang diberikan Tuhan ini sebaik mungkin, tidak untuk berlaku jahat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang menolak Yesus. Hidup kita kesempatan hanya satu, karena itu gunakan untuk menerima Yesus, percaya Yesus. Kenapa orang Farisi dan orang Saduki ngeyel bahwa Elia harus datang lebih dulu sebelum Mesias datang? Karena itu dipakai untuk menolak Yesus. Yesus tidak diakui Mesias, ditolak. Nah, kita tidak akan lakukan itu. Kita sudah bisa berkaca kepada orang Yahudi, berkaca kepada orang Farisi, kita berkaca kepada orang Saduki, bahwa Mesias sudah datang. Mari kita percaya Yesus, dan sebentar lagi Yesus akan datang yang kedua kali. Siap atau tidak siap, harus siap. Saya dan saudara tetaplah percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami untuk percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali, dan kami semuanya percaya bahwa Yesus akan memanggil kami semua untuk kami ikut di dalam kerajaan surga. Karena itu Bapa, ajarkan kepada kami, berkati kami supaya kami siap untuk melakukan kehendak-Mu dan terus percaya kepada Kristus, dan menggunakan waktu ini untuk berkarya yang lebih baik di dunia ini. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan kidung pujian 130 bait pertama dan yang kedua. Apa yang ada di
damai sejahtera Kristus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin.